Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita kebaktian online saat ini adik-adik ya. Tapi minggu ini kita tidak via Zoom, tapi melalui YouTube ya. Nah adik-adik sekalian, firman Tuhan minggu ini dibawakan oleh Pak Mujiono. Tetap ya adik-adik, tetap kita harus mendengarkan firman Tuhan, tetap kita harus kebaktian seperti biasanya di tempat dan di rumah adik masing-masing. Dan tetap juga membaca Alkitab, jangan sambil main game, ya adik-adik. Nah, baik, ya adik-adik, kita mulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita, kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mulai kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada kami hari ini, hingga kami bisa menjalankan ibadah kebaktian teruna di pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Tuhan kami, Engkau kiranya memberkati Pak Stefanus Mujiono yang akan membawakan firman bagi kami dan adik-adik, agar kiranya firman mulai berbicara melalui Pak Mujiono ya Bapa. Berkati dia di dalam pemberitaan firman yang diberikannya kepada kami ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa di surga, kebaktian ini kiranya Engkau sertai Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa di surga, agar kebaktian kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kami dan adik-adik Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, nats Alkitab kita terletak pada Roma 3 ayat 23-25 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah memberikan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku hanya oleh darah Yesus. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam ibadah minggu ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, mari kita buka bacaan Alkitab kita yang tertulis dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Demikian firman-Nya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing dan domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, adik-adik, bacaan kita menarik ya pagi ini ya. Kita akan mendengarkan renungannya dengan judul Menjadi Pemimpin Harus Dipersiapkan Sejak Dini, sejak awal. Nah, kapan? Ya sekarang ya, ketika adik-adik masih teruna, kalian mesti belajar mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Nah, dari bacaan kita tadi itu sangat menarik beberapa hal yang dapat kita teladani agar kita menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pemimpin bangsa bahkan di kelak kemudian hari. Nah, yang pertama Yusuf dilatih untuk bekerja sama. Nah, ini sangat penting. Mengapa? Karena pemimpin itu memimpin orang, ya. Dan dia harus belajar bekerja sama dengan orang. Karena itu adik-adik, kalian harus belajar bekerja bersama orang lain. Mungkin dengan saudara, mungkin dengan teman. Ya harus belajar bekerja bersama-sama orang lain. Belajar menerima kekurangan, kelebihan orang lain. Belajar menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Ya, intinya pemimpin harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini pemimpin juga yang menarik dari bacaan kita ialah bahwa Yusuf itu berani mengatakan kebenaran, berani mengungkapkan apa yang dia lihat dan dengar sendiri dengan segala risikonya. Ini dalam peristiwa itu Yusuf melihat saudara-saudaranya melakukan kejahatan, tidak jelas bentuk kejahatannya, tapi kejahatan mengembalakan kambing domba. Ya, ada banyak apa yang bisa dilakukan di sana, dan Yusuf melihat, lalu Yusuf melaporkannya kepada bapaknya, ya, Bapak Yakub. Nah, tentu saja hal ini sangat menyakitkan hati saudara-saudaranya. Dan akhirnya apa? Saudaranya marah. Itulah risikonya, ya. Risiko yang ditanggung oleh Yusuf. Dia berani menyampaikan kebenaran, berani mengatakan kebenaran, ya, berani menyampaikan laporan, ya, berdasarkan fakta yang dia lihat, dia dengar, dengan segala risikonya. Risikonya apa? Ya tidak disukai. Tidak disukai oleh orang yang melakukan kejahatan. Ya ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ya orang-orang yang melakukan kejahatan tentu tidak ingin kejahatannya diketahui orang. Sehingga kalau ada orang yang mengungkapkan, membuka ya boroknya itu, ya, maka dia akan marah.
Dan orang yang melakukan itu akan dibenci, dikucilkan, mungkin dianiaya juga, bahkan dibunuh. Tapi itulah yang dilakukan Yusuf. Berani menyampaikan kebenaran dengan resiko apapun. Nah, pelajaran yang lain yang menarik juga, adik-adik sekalian, ialah bahwa Yusuf ini adalah orang yang mempunyai banyak mimpi, ya. Banyak mimpi. Mungkin dia mempunyai banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak harapan, ya. Kemudian itu menguasai pikirannya, menguasai hatinya, sampai terbawa tidur, ya. Terbawa tidur. Tapi sesungguhnya mimpi itu, saya punya keyakinan, itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, memberikan pikiran-pikiran pada Yusuf. Lalu waktu dia tidur, kemudian pikiran-pikiran yang taruh oleh Allah dalam pikiran hatinya itu muncul, ya, menjadi mimpi. Nah, ini menarik sekali bahwa pemimpin itu harus mempunyai, ya, mimpi, harus mempunyai impian, mempunyai cita-cita. Cita-cita apa? Untuk memimpin, ya. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam mimpinya itu, ya, berkas dari saudara-saudaranya itu tunduk sama dia, ya, bahkan bulan, bintang, matahari, ya, tunduk sama dia, ya. Jadi ada impian bahwa nanti, ya, pikiran Bapak Yusuf ini, nanti saya akan memimpin. Dan kenyataannya memang demikian, bahwa orang tuanya, saudara-saudaranya itu dalam kisah selanjutnya berlutut, ya, memohon-mohon, bahkan menyembah kepada Yusuf. Karena Yusuf pada masanya nanti menjadi orang kedua setelah Firaun di tanah Mesir. Itu luar biasa. Jadi inilah yang akan kita pelajari, kita teladani untuk kita sekalian, untuk adik-adik, para teruna, dalam menyiapkan diri menjadi pemimpin. Pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin dalam jemaat, pemimpin di masyarakat, pemimpin di instansi. Ingat, kalian harus mulai belajar bekerja sama dengan orang yang macam-macam sekalipun. Ya. Yang kedua, adik-adik teruna harus belajar untuk berani, ya, menyampaikan kebenaran, mengungkapkan fakta, data dengan segala resikonya, ya, nggak boleh cengeng, ya, nggak boleh cengeng, adik-adik nggak boleh cengeng. Dan yang ketiga, milikilah mimpi-mimpi yang mulia, mimpi yang mendorong kalian untuk menjadi pemimpin. Pemimpin harus punya cita-cita, punya tujuan hidup. Dan pemimpin harus bisa menyampaikan cita-citanya itu kepada orang lain. Dan pemimpin harus bisa mengajak orang lain untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi adik-adik sekalian, biarlah ini menjadi pedoman, ya, buat kita, ya. Jadi mulailah sekarang, ketika masih teruna, kalian berpikir, belajar, berlatih, bekerja sama, belajar, berlatih untuk menyampaikan kebenaran, resiko apapun harus ditanggung, jangan cengeng. Dan yang ketiga, milikilah mimpi-mimpi
yang mulia, yang indah, yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya kalian semua dan kita semua. Sehat selalu. Salam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada detik ini. Kami masih dapat mengikuti kebaktian PT walaupun masih melalui live streaming Tuhan. Kami berharap virus COVID-19 ini secepatnya dapat lenyap dari muka bumi, agar keadaan dapat menjadi normal kembali dan kami dapat mengikuti kebaktian secara langsung seperti dulu Tuhan. Sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit, baik itu karena virus COVID-19 ini maupun penyakit lainnya. Kiranya kekuatan tangan mulai menyembuhkan mereka, dibantu dengan dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Teguhkanlah pemimpin kami, Pak Presiden dan wakilnya, dan para menteri juga, para wakil rakyat Tuhan. Kiranya mereka dapat bekerja keras dan kerja sebaik mungkin buat kepentingan negara kami ini. Juga kami meminta Tuhan untuk selalu menyertai kami sebagai anak teruna Tuhan. Berkati pergumulan kami dan berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Juga tuntunlah kami agar tetap terus berjalan di jalan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, juga kami ingin berdoa buat Gereja Maduma yang pada minggu ini ditabiskan. Kiranya gereja tersebut dapat berisikan oleh jiwa-jiwa yang memiliki rasa beribadah yang kuat dan ingin selalu memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Permohonan kami sebenarnya masih banyak. Kiranya Engkau dengarkanlah isi hati masing-masing dari kami Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ini. Dengarkanlah isi hati kami ini dan ampunkanlah salah dosa kami. Inilah doa kami orang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Masih menyambung doa syafaat kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami dan adik-adik hingga saat ini. Tuhan masih melindungi kami, memberkati kami dan menyertai kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk kebaktian teruna sekali lagi bagi kami ya Bapa di surga. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hati kami dan adik-adik Tuhan. Engkau sertai adik-adik di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Engkau berkati mereka dan bimbing mereka di dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Begitu juga kedua orang tua dan wali adik-adik kami Tuhan. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan Engkau berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami di surga. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Engkau juga menyertai kami dalam kegiatan kami, aktivitas kami hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan dan perlindungan dari Engkau Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh bersandar di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuhan
senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Sekali lagi saya pesankan pada adik-adik teruna, satu, berlatihlah bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, berlatihlah untuk berani mengatakan kebenaran apapun resikonya, ya. Jangan penakut dan jangan cengeng. Dan yang ketiga, milikilah mimpi-mimpi yang indah, yang mulia, yang luhur, yang baik. Milikilah cita-cita yang luhur, yang mulia, yang baik, ya. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menyertai. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Terima kasih Bapa. Adik-adik sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.